Apakah manusianya pada dasarnya baik atau jahat? Bayangkan kalian duduk berhadapan dengan seseorang yang terlihat sangat biasa. Pakaiannya rapi, wajahnya tenang, suaranya tidak bergetar, dia tidak tampak seperti orang berbahaya. Lalu, perlahan ia mulai bercerita tentang sebuah tragedi. Satu keluarga ditemukan tewas. Polisi menduga penyebabnya adalah perebutan warisan. Kasusnya terlihat seperti konflik keluarga yang berakhir mengerikan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau semua itu bukan sekedar perebutan warisan? Bagaimana kalau ada seorang di balik peristiwa itu? Dan yang lebih menakutkan lagi, bagaimana kalau orang itu sedang duduk tepat di depan kita? Hari ini saya Kata Rasari dengan MPM 150 dari 55056 akan membahas novel Passion karya Naomi Midori, sebuah novel psikologikal thriller yang membuat kita bertanya-tanya sejauh mana manusia bisa menyimpan luka, dendam, dan rahasia. Novel Passion adalah novel misteri dan psikologikal thriller. Ceritanya tidak hanya mengandalkan kejadian menyeramkan, tetapi lebih ke bermain pada pikiran, emosi, dan sisi gelap manusia. Yang menarik dari buku ini, cara penulis membangun rasa penasaran kita. Dari awal sudah diberi kasus besar, di mana 6 anggota keluarga ditemukan terbunuh. Namun, buku ini tidak langsung memberi semua jawaban. Justru pembaca diajak masuk perlahan ke dalam percakapan, ingatan, rahasia para tokohnya. Bagi saya, buku Passion ini bukan sekedar cerita tentang pembunuhan. Buku ini seperti pertanyaan panjang, apakah seseorang menjadi jahat karena memang jahat, atau karena memang terlalu lama disakiti. Alur cerita buku Passion dimulai dari sebuah tragedi keluarga. 6 orang dari satu keluarga pemilik toko bangunan ditemukan meninggal secara mengenaskan. Polisi menyimpulkan bahwa mereka saling membunuh karena masalah warisan. Namun, semakin cerita berjalan, kita mulai merasakan bahwa kesimpulan itu bukanlah jawabannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada rahasia yang belum terungkap. Ada seseorang yang sepertinya tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Cerita kemudian bergerak ke hubungan antara seorang psikolog dan pasiennya. Disinilah ketegangan mulai terasa. Biasanya seorang pasien datang untuk mencari bantuan, untuk didengarkan atau untuk disembuhkan. Tetapi dalam novel ini pasien tersebut terasa berbeda ya. Yang membuat alur yang menarik adalah perbedaan antara masa kini dan masa lalu. Kita tidak hanya melihat apa yang terjadi setelah tragedi tersebut, tetapi juga mulai memahami tentang luka, konflik, dan alasan yang mungkin tersembunyi di balik tindakan seseorang. Menurut saya, inilah kekuatan setting dalam buku Passion ini. Tempatnya mungkin terlihat biasa, tetapi suasananya yang membuat kita tidak nyaman. Seolah-olah setiap kalimat punya maksud tersembunyi. Setiap jeda dalam percakapan terasa mencurigakan. Tokoh yang sangat penting dalam buku novel ini adalah Danisa dan Imelda. Danisa digambarkan sebagai sosok psikolog. Sebagai psikolog, dia terbiasa mendengarkan banyak cerita dari berbagai pasiennya. Dia seharusnya mampu membaca emosi, memahami luka, dan juga menjaga jarak profesional. Tetapi ketika ia bertemu dengan Imelda, semuanya menjadi berbeda. Imelda bukan pasien biasa, dia tampak tenang, tetapi justru ketenangan itu yang membuatnya terasa mengganggu. Ia tidak mudah dibaca, ia seperti seorang yang sudah merencanakan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Disinilah hubungan kedua karakter menjadi menarik. Danisa berada di posisi mendengarkan, tetapi pelan-pelan ia ikut terseret ke dalam ceritanya Imelda. Sebagai pembaca, kita juga ikut berada di posisi Danisa ini, mendengar, menebak, curiga, lalu bertanya-tanya apakah kita sedang memahami seseorang atau sedang dimanipulasi olehnya. Buku ini juga membuat kita berpikir tentang luka batin. Luka yang tidak diselesaikan bisa berubah menjadi kebencian. Kebencian yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi tindakan yang menghancurkan. Namun, yang paling menarik, novel ini tidak memaksakan kita untuk langsung menghakimi. Ia membuat kita bertanya-tanya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah karena pernah disakiti, apakah kita bisa memahaminya? Dan kalau kita bisa memahami alasannya, apakah ini berarti kita bisa membenarkan tindakannya?
Saya merekomendasikan buku passion ini kepada kalian yang suka cerita misteri, psychological thriller, dan cerita dengan plot twist. Buku ini cocok untuk pembaca yang suka menebak-nebak siapa yang bersalah, apa motifnya, dan bagaimana semua kejadian itu saling terhubung. Yang membuat novel ini menarik adalah suasananya. Seperti kita sedang duduk di ruang konsultasi mendengarkan seorang bercerita, dan semakin lama kita merasa, tunggu, kayaknya ada yang salah nih di sini. Selain itu, novel ini juga memberi pertanyaan moral tentang kebaikan, kejahatan, luka, dan pilihan manusia. Dan bagi saya, buku ini yang bagus bukan hanya buku yang selesai dibaca, tetapi buku yang masih tinggal di kepala kita setelah halaman terakhir ditutup. Saya tidak akan memberitahu akhir ceritanya, karena menurut saya, rahasia dalam buku ini harus kalian temukan sendiri. Ingat satu hal, jangan terlalu cepat percaya pada orang yang terlihat paling tenang. Jadi, apakah kalian siap masuk ke ruang konsultasi yang penuh rahasia dalam buku novel passion karya Naomi Midori ini? Tertarik untuk membacanya? Terima kasih, selamat membaca atas yang karya Naomi Midori.